Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rusari, NIM 0439938117, Prodi Sistem Informasi, UPBJJ UT Palembang. Pada tugas 1 mata kuliah keamanan jaringan, terdapat tugas praktik, yaitu tugas pertama, serangan terhadap jaringan, praktik DHCP palsu dan DNS spoofing. Yang kedua, yaitu serangan terhadap sistem server aplikasi, yaitu SQL injection. Untuk soal yang pertama, saya sudah mendownload file pendukung yang sudah disediakan pada laman e-learning ini. Langsung saja kita langsung ke dalam bahan praktikum. Di sini ada panduan praktikum DHCP palsu dan DNS spoofing. Yang pertama itu kita harus menginstalasi Cisco Packet Tracker Student, karena saya sudah menginstalnya dan juga sudah menginstal file bahan praktik DHCP palsu, sehingga saya akan langsung buka filenya seperti yang ada di video ini. Sama seperti yang ada di buku panduan DHCP palsunya. Selanjutnya, di dalam topologi ini beberapa perangkat yang berperan sebagai DHCP server, DNS server, web server, PC0, PC1, PC2, ada juga router 0, dan ada web server palsu, dan juga ada switch 0 dan switch 1. Pada topologi tersebut terdapat dua jaringan, yaitu 192.168.10.0 itu pada PC 0 dan 192.168.20.0 itu pada PC 1. Mekanisme pemasangan alamat bagi mesin klien atau workstation di jaringan 192.168.10.0 dilakukan secara dinamis yang diperoleh dari server DHCP. DHCP server sudah dikonfigurasi dengan spesifikasi sebagai berikut. Ini portnya, IP address 192.168.10.2, DNS servernya 192.168.10.3. Sehingga DHCP klien akan memperoleh alamat IP berkisar dari 192.168.10.100 hingga 192.168.10.199 dan parameter DNS 192.168.10.3 serta default gateway 192.168.10.1. Pastikan semua PC0 dan PC1 memperoleh alamat IP DHCP server. Jadi kita klik di IP konfigurasi. Di sini sudah terkoneksi DHCP dengan alamat IP-nya yaitu 192.168.10.100 dengan DNS server 192.168.10.3. Sedangkan untuk PC1 juga sudah terkoneksi dengan DHCP dengan alamat IP 192.168.10.101 DNS server 192.168.10.3. DNS server sudah diaktifkan dan memiliki tabel yang memetakan alamat pada tabel sebuah. Di sini kita akan coba pada PC1 untuk membuka web browser dengan mengetikkan www.coba.com. Di sini akan muncul tulisan yang ada di video, yaitu selamat data di ptcoba.com. Sedangkan kalau kita menuliskan alamat IP 192.168.110.10, ini akan sama, yaitu selamat data di pt.com, di ptcoba.com. Pada tabel tersebut, nama server yang memiliki 192.168.10.10 sehingga mengakibatkan workstation dapat mengakses server 192.168.10.10 dengan menggunakan nama www.coba.com. Di sini kita pastikan juga PC 0 dan PC 1 dapat mengakses www.com melalui browser. Kita cek lagi untuk kita akan
cek apakah dia bisa mengakses web palsu. Untuk sebelumnya kita akan cek web asli, yaitu web www.coba.com. Di sini selamat data di pt.coba.com. Ini adalah server asli, sedangkan jika kita mengisikan atau mengklik 192.168.20.10 maka dia akan masuk ke dalam server palsu, yaitu selamat datang di pt.coba.com. Di sini juga saya sudah menambahkan satu server yang sudah saya namai dengan DHCP palsu dan DNS server palsu. Untuk konfigurasinya di sini saya untuk DHCP di sini konfigurasinya itu dengan pool name server pool, default gateway-nya 192.168.10.1, DNS servernya itu 192.168.10.102, dan di sini ada start IP address atau alamat IP untuk memulai, yaitu 192.168.10.50 dengan maksimum atau maksimal pengguna itu hanya 50. Dan di DNS konfigurasinya itu www.coba.com dengan detail 192.168.20.10. Saya akan lihat di DHCP palsunya. Kita lihat di config DHCP. Untuk DHCP palsu dan DNS server palsunya itu alamat IP 192.168.10.1.2, dan untuk DNS servernya 192.168.10.3. Demikian untuk tugas pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke praktikum serangan aplikasi, yaitu SQL injection. Di sini saya sudah membuka link yang ada di buku panduan dengan mengklik ini. Pada explaining ini kita akan masuk ke dalam akun kita. Yang langkah pertama itu kita next saja dulu. Di sini kita memasukkan username dengan user@email.com. Password. Di sini ada keterangan error, maka kita klik next. Di sini ada penambahan kutip 1. Password kutip 1. Oke. Masih error, kita klik next. Next lagi. Oke, kita next. Next lagi. Di sini ada perubahan password, yaitu dengan tanda kutip 1 or 1 sama dengan 1. Ini kita kan. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam SQL injection-nya. Berarti menggunakan password ini tanda kutip 1 or 1 sama dengan 1. Kesimpulan dari praktikum yang saya lakukan yaitu, melalui praktikum ini saya memperoleh pemahaman mendalam tentang beberapa metode serangan jaringan dan aplikasi, yaitu DHCP palsu, DNS spoofing, dan SQL injection. Setiap metode memiliki dampak yang berbeda terhadap keamanan jaringan dan aplikasi yang dapat mengekspos data dari sistem ke ancaman serius jika tidak ditangani dengan baik. Yang pertama itu pada DHCP palsu, memungkinkan seseorang penyerangan menyamar sebagai server DHCP untuk memberikan alamat IP palsu kepada klien. Ini dapat mengarahkan lalu lintas pengguna ke jaringan yang tidak aman atau ke perangkat berbahaya, membuka peluang untuk pemantauan dan memanipulasi data. Yang kedua, pada DNS spoofing, ini memanfaatkan kerentanan dalam sistem DNS untuk mengalihkan pengguna dari situs web yang sah ke situs yang berbahaya. Serangan ini berpotensi mencuri informasi pengguna seperti kredensial login atau data pribadi tanpa disadari oleh pengguna. SQL injection ini memungkinkan
Penyerangan memasukkan kode SQL berbahaya ke dalam aplikasi web yang rentan, yang dapat mengakibatkan pencurian, manipulasi, atau bahkan penghancuran data di dalam database. Serangan ini menunjukkan pentingnya validasi input yang kuat dan pembatasan akses terhadap database. Secara keseluruhan, praktik ini menunjukkan betapa pentingnya menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat dalam infrastruktur jaringan dan aplikasi web, seperti pengguna firewall, validasi input, dan pemantauan aktivitas jaringan secara berkala. Mitigasi serangan seperti ini membutuhkan upaya proaktif dalam memeriksa, mengidentifikasi, dan menutup celah keamanan yang mungkin ada. Dengan memahami teknik serangan ini, saya semakin menyadari pentingnya keamanan jaringan yang kuat untuk melindungi integritas data dan kepercayaan pengguna. Demikian penjelasan dari saya mengenai tugas 1 praktikum mata kuliah keamanan jaringan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.